Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara semua. Salam damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kembali kita berjumpa dalam program Renungan Pagi, dan saya berharap kita semua berada dalam keadaan yang baik, sehat, diberkati, dan dipenuhi sukacita yang dari Tuhan. Dan kalaupun ada di antara kita dalam kondisi yang kurang baik, kesehatan yang terganggu, dan lain-lain, saya berdoa kiranya penyertaan Tuhan yang sempurna akan memberikan damai sejahtera, pemulihan, dan sukacita kepada kita. Sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama kita merenungkan firman Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang malam. Dan sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Sebelum kami beraktivitas, mari berkati kami, pimpin kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu boleh menyegarkan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan firman Allah pagi ini adalah Percaya Saja. Kita akan belajar tentang pembentukan Tuhan sesuai dengan rencananya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita berada dalam titik kehidupan di mana semuanya terasa tidak berjalan sesuai dengan rencana kita? Harapan yang tidak tercapai, impian yang rasanya sangat jauh, dan keadaan justru membawa kita ke arah yang sebaliknya dari apa yang kita doakan. Pagi ini, saya mau ajak kita semua untuk membaca ayat pokok kita yang terambil dari Yeremia 18, ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca Yeremia 18, judul perikopnya adalah pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Dalam perikop ini, Tuhan menyuruh Nabi Yeremia untuk pergi ke rumah tukang periuk atau pembuat tembikar, dan di sana Tuhan akan memperdengarkan firman-Nya kepada Yeremia. Dan ketika Yeremia tiba di sana di rumah tukang periuk tersebut, didapatinya lah tukang periuk tersebut sedang bekerja dengan pelarikannya membentuk bejana dari tanah liat. Nabi Yeremia juga melihat ketika bejana yang sedang dibuat tersebut rusak, tukang periuk tersebut tidak membuang tanah liat tersebut, melainkan membentuknya kembali menjadi bejana lain, sesuai dengan apa yang baik menurut pemandangannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah tanah liat di tangan Tuhan, dan Dia adalah sang tukang periuk. Tuhan menunjukkan bahwa Dia berdaulat atas umat-Nya, sama seperti tukang periuk terhadap tanah liat. Namun, selain Dia berdaulat, Dia juga sabar dan penuh kasih, mau membentuk ulang meski kita gagal. Ia tidak menyerah, sebaliknya Ia membentuknya kembali menjadi bejana lain, sesuai dengan apa yang baik menurut pemandangan mata Tuhan. Poin pentingnya adalah Tuhan tidak pernah atau Tuhan tidak membuang kita ketika kita rusak. Tuhan tidak berhenti bekerja ketika kita gagal. Dan Tuhan tidak pernah kehabisan rencana ketika rencana kita tidak berjalan. Mungkin kita berpikir, kalau memang Tuhan baik, mengapa ini terjadi? Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, percaya saja, Ia berdaulat atas hidup kita. Bahkan ketika bentuk hidup kita tidak seperti yang kita inginkan, percayalah bahwa Tuhan sedang membentuk sesuatu yang lebih indah. Bukan menurut pandangan kita, tapi menurut
pandangannya. Tugas kita bukan untuk mengerti setiap proses, tetapi untuk menjalani proses dengan tetap lembut dan rendah hati di tangan Sang Penjunan, dan percaya bahwa di tangannya hasil akhirnya akan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang berada di titik terendah. Hidup terasa retak, masa depan terlihat suram, dan hatimu lelah menunggu jawaban Tuhan. Ingatlah akan hal ini bahwa tanah liat tidak pernah tahu bentuk akhirnya. Hanya Sang Penjunan yang tahu. Dan selama engkau masih di tangan Tuhan, tidak ada kerusakan yang terlalu parah untuk dipulihkan, tidak ada kegagalan yang terlalu besar untuk ditebus, dan tidak ada hidup yang terlalu hancur untuk dibentuk ulang. Tuhan tidak pernah salah membentuk. Dia tahu apa yang sedang ia lakukan. Dan dia tahu apa yang sedang ia rancang. Dan dia tahu potensi indah apa yang sedang ia kerjakan dalam hidupmu. Demikian firman Tuhan, percaya saja kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar bagaimana kami adalah tanah liat di tangan-Mu ya Tuhan, Sang Penjunan kami. Mari Tuhan berkati kami untuk kami dapat menjalani proses pembentukan diri ini sesuai dengan kehendak-Mu Bapa, supaya hidup ini benar-benar menjadi bejana yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk bejana yang dipakai untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Ya Tuhan, biarlah kiranya firman ini Kau taruhkan dalam hati kami, menjadi rema dan ajar kami Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Sebentar kami akan memulai seluruh aktivitas kami. Mari berkati kami dan jadikan kami berhasil, dan tetap jadikan kami menjadi orang-orang kepercayaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.